Jadi kenapa kok banyak memerlukan kas dalam jumlah yang banyak? Ya, karena dia bisa sell lagi, di sell itu dijual lagi, kemudian dileasingkan lagi. Itu biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan leasing. Ya. Yang kedua ada namanya operating lease. Ya. Operating lease. Operating lease itu lesornya menyediakan jasa dan juga pemeliharaan. Ya. Jadi juga juga sama, nggak cuma dia menyewakan, tapi dia juga termasuk misalnya ganti spare partnya atau apa perawatannya, ya. Tuh. Nah, kalau financial atau capitalist itu dia tidak membelikan jasa pemeliharaan. Maksudnya apa? Ya harus jasa-jasa apa harus di yang menyewa harus ya menjawab merawatnya sendiri. Penyewanya harus melakukan pemeliharaan sendiri, ya. Nah, setelah akhir periode itu kemudian menjadi milik penyewa. Financial atau capitalist inilah yang terjadi pada kasusnya Mbak Fevi. Ya. Jadi sampai pada periode tertentu motor itu dicicil, itu masih jadi haknya lesornya atau haknya FIF-nya. Tapi setelah periode menyicilnya berakhir, maka motor itu jadi kepemilikannya jadi miliknya Mbak Fevi. Ya, itu bedanya. Nah, ini kalau pakai analisis dengan sewa guna ya. Nah, teman-teman bisa lihat analisis pendanaan dengan sewa guna ya. Nah, yang dicontoh 8.5. Di contoh 8.5 itu PTSH memerlukan aktiva 100 juta. Usia ekonomisnya 5 tahun. Ya. Perusahaan itu membiayai keperluan dengan cara financial lease. Financial lease dengan termnya ya. Termnya itu jangka waktu berapa lama harus nyicilnya. Ya. Dia membayar sewanya 5 kali dalam 5 tahun dengan pembayarannya di awal. Ya. Yang kedua, kontraknya tidak dapat dibatalkan. Tiga, lesor tidak menyediakan pemeliharaan. Berarti dia melakukan pemeliharaan sendiri. Nah, tingkat keuntungannya 15% per tahun. Dan pada akhir usia, teman-teman ingat kan kalau financial lease, pada akhir usia kontrak, maka perusahaan lesinya itu boleh memiliki. Ya, atau fully amortized. Nah, teman-teman harus ingat, pembiayaan sewa setiap awal tahunnya, nah ini sama kayak rumusnya NPV. Jadi 100 juta, 100 juta itu nilainya, nilai PV-nya, ditambah dengan cicilannya ya, cicilan 1 plus T pangkat 0, kemudian ditambah X per 1 plus T pangkat 1, T pangkat 2, dan seterusnya sampai 4 tahun. Ya. Nanti ketemu X-nya, X-nya itu apa? Biaya cicilannya. Biaya cicilannya 25,94 juta per bulan. Per tahun di awal tahun ya. Nah, kemudian dibaliknya teman-teman lihat apabila akan membeli aktiva tersebut. Nah, ini kalau misalnya kasusnya pilihannya dia nggak leasing, nggak pakai financial lease, tapi dia dikasih, dibeli cash, dibeli secara cash ya, nggak kredit ke perusahaan leasing. Nah, kalau berarti kan kalau dia beli cash, berarti dia harus pinjam uangnya ke bank. Nah, bank bunganya 16% per tahun. Pembayarannya anuitas. Anuitas itu maksudnya per tahun ya, angsuran per tahun. Ngangsur per tahun dengan jumlah yang sama itu anuitas. Ya. Nah, dihitung sama dengan pakai PV. Ya. X per 1 plus 1 pangkat 0,116% ya, 0,16 pangkat 1, dan pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Ya, sampai 5 tahun. Nah, di sini kita tahu bisa ketemu X-nya 30,54. Nah, berarti kan harus lebih mahal, ya kan? Kalau cash-nya kok lebih mahal kalau dia pakai bank, berarti lebih mending, lebih untung saya menggunakan leasing. Ya, itu bedanya leasing dengan beli secara kas.
Kan sama-sama, mungkin bedanya cuman ketika kalau teman-teman beli kas itu dari awal ketika pembelian itu sudah jadi miliknya teman-teman. Tapi ketika di akhir periode itu jadi miliknya teman-teman itu ketika sudah di akhir periode. Ya. Nah, ini sorry saya lupa kemarin nggak menyertakan ini ya, put call ya, penentuan harga opsi. Penentuan harga opsi. Jadi penentuan harga opsi, bentar. Nah, opsi itu option. Maksudnya kalau teman-teman sering dengar kata option, ini saya lupa kemarin PPT-nya kayaknya beda, belum saya upload lagi. Option itu hak untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, tapi option di sini tuh financial derivative dalam hak derivatif ya. Derivatif itu turunan. Kalau di saham itu kan yang umum ada di pasar modal. Tapi di sini dia pakai namanya opsi. Opsi itu bentuk derivatifnya dari saham. Ya. Ada bentuknya ada dua, ada call, ada put. Ada tipe Amerika dan tipe Eropa. Teman-teman bisa lihat di halaman 8.15. Kalau di tipe Eropa itu hanya bisa di-exercise pada tanggal tertentu. Jadi cuman bisa direalisasikan pada tanggal tertentu. Kalau American itu bisa kapan saja. Bentar, saya lupa opsi sama put sama call ini. Yang put sama call ini nanti karena agak ribet kalau diterangkan di online, nanti saya tambahkan ketika TTM aja, ya. Ini beberapa materi nanti saya pilih saya terangkan pada saat TTM. Nah, saya pilih untuk menjelaskan merger sama akuisisi ya. Ini topik khusus sih. Jadi saya nggak tahu, saya cuma nurut sama yang ada di buku aja. Ya. Bentar, saya turun dulu. Materi berikutnya, yang opsi saya skip aja ya. Saya lanjut ke materi yang merger dan akuisisi. Ada yang tahu nggak bedanya merger sama akuisisi itu apa? Teman-teman masih ada di sini semua ya? Belum capek kan ya? Apa mau minum-minum dulu, nggak apa-apa. Mau ngopi-ngopi dulu. Halo, teman-teman masih ada kan ya? Halo. Masih semangat? Udah, masih. Yuk, saya tanya bedanya merger sama akuisisi. Saya kasih gambar dulu ya. Merger itu penggabungan. Kalau akuisisi? Yuk, ada yang tahu bedanya nggak? Merger sama akuisisi. Merger itu penggabungan, membeli. Kalau merger penggabungan atau menggabungkan dua usaha yang sudah ada. Hmm.
Oh, ada 3, salah. Merger, akuisisi, sama satu lagi konsolidasi, saya lupa. Konsolidasi. Merger, penggabungan. Akuisisi, membeli. Oke, akuisisi, membeli. Ini ada perusahaan A, ya. Terus ini ada perusahaan B. Ini ada perusahaan C. Ada perusahaan A, ini ditambah perusahaan B. Ini tetap perusahaan A. Terus nah, saya tanya. Oh, mati sendiri. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Fevi. Yuk kita bahas masalah merger, akuisisi, sama konsolidasi ya. Ini ada, saya bikin 3 pernyataan. A ditambah B sama dengan AB. A ditambah B sama dengan C. A ditambah B sama dengan A. Nah, kalau yang pertama, A ditambah B sama dengan AB. Ini namanya kira-kira merger, akuisisi, apa konsolidasi? Satu, merger. Oke, saya nurut nih. Saya nurut. A ditambah B sama dengan C. Itu. Yang kedua, konsolidasi. Yakin nih? Konsolidasi. Saya nurut loh ini ya. Saya nurut nih. Nanti baru saya jelasin. Yang 3, A ditambah B sama dengan A. 3, akuisisi. Ada yang punya jawaban lain? Konsolidasi. Yang A ditambah B sama dengan C sama dengan konsolidasi. Benar. A ditambah B sama dengan A sama dengan akuisisi. Benar. A ditambah B. Wah, sip. Luar biasa. Ya, udah paham ya? Jadi semuanya ya. Benar banget. A ditambah B sama dengan AB. AB itu maksudnya apa? Penggabungan antara A dan B. Jadi perusahaan A dan perusahaan B itu masing-masing itu tetap sama. Jadi ceritanya kalau yang nomor 1, itu ada perusahaan namanya perusahaan A. Kemudian ada perusahaan juga udah ada namanya perusahaan B. Perusahaan A itu mikir kayaknya kalau saya bergabung dengan B itu nanti saya jadi lebih besar, lebih kuat. Ya. Sehingga perusahaan A bergabung dengan perusahaan B membentuk perusahaan namanya AB. Ya. Nah, AB ini siapa? AB ini ya dua-duanya tetap ada. Ya. Jadi biasanya kalau ada perusahaan AB, kasusnya nomor 1, itu besarnya A, itu sama dengan besarnya B. Jadi perusahaan A sama perusahaan B ini sama-sama besarnya, atau sama-sama menguntungkannya, atau sama-sama punya power. Ya. Jadi mereka bersatu, menggabung, namanya merger. Nah, kalau yang kedua, A ditambah B sama dengan C. Ya. Berarti ada perusahaan namanya A dan ada perusahaan namanya B. Sama-sama dua-duanya itu sudah ada. Ya. Tapi mereka berdua merasa sama-sama lemah. A dan B sama lemahnya. Kemudian mereka merumuskan A ini harus dihilangkan, B juga harus dihilangkan, mereka membuat baru.
perusahaan baru lagi. Namanya C. Itu namanya konsolidasi. Ya. Nah, kalau kasus yang ketiga, A ditambah B sama dengan A, itu namanya akuisisi. Berarti A itu lebih besar daripada B. Ya. Jadi kasusnya yang ketiga, itu A, perusahaan A, itu dia pasti powernya lebih besar. Jadi dibeli perusahaan B itu. Sehingga A lebih besar daripada B. Ya. Semuanya jelas ya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa perusahaan itu melakukan merger? Kenapa kira-kira? Kenapa perusahaan melakukan merger? Kenapa? Kenapa? Pertanyaannya sekarang. Yuk, ada yang tahu jawabannya? Memperkuat perusahaan. Bisa diperjelas lagi Mbak Ani, memperkuat itu maksudnya gimana? Kalau digabungin mungkin lebih berkembang. Berarti kalau itu kasusnya yang merger. Ya. Mendukung usaha bersama. Boleh. Jadi biasanya beli-belian ini kasus memiliki dan saling membeli ini ya. Itu biasanya adalah alasan keuangan. Nah, biasanya merger dan akuisisi ini biasanya bisa dilihat dari proses pembelian saham. Ya. Nah, itu biasanya bisa dilihat dari situ. Nah, tapi ada juga perusahaan yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan itu. Ya. Teman-teman kalau misalnya ingat, jadi itu salah satu strateginya. Ya. Strateginya misalnya teman-teman kalau ingat perusahaannya Bakri. Ya. Perusahaan Bakri itu dia sama sekali tidak ada hubungannya antara satu jenis usaha dengan jenis usaha yang lain. Jadi sebenarnya dia berbeda jenis usahanya, ya. Dia saling merger menggabungkan satu sama lain, kemudian dia konsol satu sama lain, dia mengakuisisi perusahaan yang lain. Itu tujuannya bisa seperti gini. Memperkecil resiko. Kalau misalnya dia menggunakan satu jenis bisnis, satu bidang bisnis, ketika satu bisnis lagi lesu, itu akan mempengaruhi bisnis yang lain. Tidak akan mempengaruhi bisnis yang lain. Jadi misalnya kalau satunya itu bisnis konstruksi, satunya lagi pertambangan. Jadi ketika pemerintah sedang menggalakkan program perbaikan infrastruktur, maka perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dia keuntungannya akan lebih besar. Jadi ketika usaha pertambangan sedang lesu, nah itu bisa disupport sama bentuk dana yang lain. Ya. Jadi alasannya itu banyak. Itu sebenarnya salah satu bentuk diversifikasi. Seperti investasi yang harus didiversifikasikan sama dengan perusahaan juga. Jadi merger dan akuisisi itu. Ya. Nah, sekarang saya menginjak ke yang berikutnya. Ini merger, akuisisi, konsolidasi. Ini lagi ada istilah restrukturisasi, reorganisasi, sama likuidasi. Nah, bedanya restrukturisasi, reorganisasi, sama likuidasi bedanya apa? Ya, ada yang bisa jawab?